sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasiati ummana wa qina syarra ma ahammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah ini Allah senantiasa melimpahkan mencurahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiunal Mustafa, imamuna uswatuna wa qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan, mengamalkan sunnah-sunnah dan juga syariat-syariatnya yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada sahibul bait Bapak Yudi beserta keluarga besarnya, yang saya hormati kepada ketua pengajian malam Senin Bapak Ustadz Samsul Bahri, kepada para asatiz, para tokoh masyarakat, Bapak Haji Arifin, Haji Komarudin, Bapak Guru Pasdi, bapak-bapak semua yang tidak bisa saya sebutkan namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kita sudah masuki bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal. Kita sudah masuk bulan Maulid, Syahrul Maulidin Nabi, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita udah masuk tanggal 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Ada sebuah pertanyaan, siapakah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Siapakah manusia yang sangat besar jasanya dalam kehidupan kita? Banyak manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ibu sangat berjasa buat kita. Ayah kita, bapak kita pun sangat besar jasanya buat kita. Kedua orang tua sangat besar jasanya buat anaknya. Seorang suami sangat berjasa untuk istrinya. Istri juga sangat berjasa untuk suaminya. Seorang guru ngaji atau di sekolah sangat besar jasanya terhadap anak didiknya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan baktiku di dunia ini?" Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati?" Faqala ummuka, thumma man qala ummuka, thumma man qala ummuka, thumma man qala abuka. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia di dunia ini yang paling pantas mendapatkan bakti yang lebih dariku?" Maka Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi? "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa lagi? "Ummuka, ibumu." Rasul menyebutkan ibu sampai 3 kali, ummuka, ummuka, ummuka. Kemudian siapa lagi? "Abuka." Kemudian ayahmu. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, manusia yang paling besar jasanya, yang paling pantas kita memberikan bakti yang lebih kepadanya adalah ibu kita. Kenapa ibu disebutkan 3 kali? Ada yang mengatakan karena ada 3 peranan ibu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah.
Yang pertama, hamalasu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, perjuangan membawa kita 9 bulan dalam keadaan yang sangat lelah, letih, kesusahan, kesulitan, kepayahan ketika ibu kita sedang mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian setelah mengandung, wawado'athu kurha, ibu kita melahirkan kita, perjuangan hidup dan mati. Kalau nggak hidup mati, kalau nggak mati hidup, perjuangan yang penuh dengan pengorbanan yang sangat luar biasa. Tetesan darah, nanah, dan juga air mata menjadi satu demi melahirkan kita sebagai anaknya. Kemudian yang ketiga, ardo'athu, ibu kita yang menyusui kita. Air susu ibu kita itu mengalir dalam tubuh kita. Maka 3 jasa inilah sehingga ibu dikatakan lebih mulia 3 tingkat daripada bapak. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu kita juga yang menyusui kita, merawat kita, membesarkan kita dari kecil sehingga dewasa. Ibu senantiasa mencurahkan kasih sayang yang penuh kepada kita semua. Mungkin ibu bisa dikatakan manusia yang sangat berjasa dalam hidup kita. Maka sungguh besar dosa bagi anak apabila anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi yang pertama, manusia yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah seorang ibu. Yang kedua, bapak kita, ayah kita pun sangat berjasa kepada kita. Siang, sore, malam, beras keringat, banting tulang, mencari nafkah untuk menghidupi kita. Mati-matian di jalan, di tempat kerja, di jalan, banyak masalah, banyak cobaan, tantangan. Orang tua kita, ayah kita pun sangat luar biasa jasanya kepada kita. Siang, sore, malam, beras keringat, banting tulang demi menghidupkan anaknya. Maka ayah pun sangat berjasa kepada anaknya. Kemudian suami juga sangat berjasa kepada istrinya untuk menafkahi istri dan juga anak-anaknya. Istri juga sangat berjasa setia memenuhi segala kebutuhan suami. Seorang ustadz atau seorang guru sekolah, guru ngaji pun sangat besar jasanya buat kita. Kita nggak bisa baca Al-Quran, kita nggak bisa bacaan sholat, kita nggak ngerti wudhu. Nah, guru kita yang mengajarkan kita sehingga kita bisa tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk menjalankan ibadah dalam kehidupan kita. Maka ustadz pun, guru pun sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ibu sangat besar jasanya, ayah sangat besar jasanya, seorang suami, istri, bahkan seorang guru pun sangat besar jasanya dalam kehidupan kita. Lalu ada pertanyaan, siapakah manusia yang paling besar jasanya bagi kehidupan seorang muslim? Siapakah manusia yang paling besar jasanya dalam kehidupan seorang mukmin? Kalau ibu, kita udah tahu tadi betapa besar jasanya mengandung, melahirkan, dan menyusui kita. Nah, ada satu sosok manusia yang paling besar jasanya dalam hidup kita. Mungkin kalau tanpa beliau kita tidak mengenal Islam. Tanpa jasa beliau kita tidak akan mengenal kebenaran. Tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan yang berhak disembah. Maka jasa itu, sosok manusia itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sosok manusia yang paling besar jasanya dalam kehidupan muslim adalah Nabi Muhammad. Beliau yang telah mengenalkan kita kepada jalan kebenaran. Beliau yang telah mengenalkan kita kepada jalan keselamatan. Beliau yang telah mengenalkan kita kepada iman, kepada Islam, kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang patut, yang berhak disembah oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Maka Nabi Muhammad sangat besar jasanya dalam kehidupan kita sebagai muslim.
Kalau tanpa beliau, kalau tanpa jasa beliau, mungkin saat ini yang kita sembah bukannya Allah. Mungkin yang kita sembah adalah batu. Mungkin yang kita sembah adalah patung. Mungkin yang kita sembah adalah pohon dan lain sebagainya. Tapi karena jasa Rasulullah, karena pengorbanan dan perjuangan Rasulullah, kita bisa mengenal Allah sebagai satu-satunya zat yang patut untuk disembah. Maka Rasulullah sangat besar jasanya dalam kehidupan kita sebagai muslim. Kemudian ayah kita sangat besar jasanya untuk menafkahi kita pagi, siang, malam, mati-matian, peras keringat, banting tulang untuk kita. Rasulullah lebih hebat lagi jasanya buat kita. Beliau mati-matian buat kita. Beliau berkorban segalanya buat kita, bukan cuma di dunia, tapi jasa beliau, perjuangan dan pengorbanan beliau kepada kita itu di dunia sampai di akhirat. Nanti ketika di akhirat, bapak nggak bisa menolong anaknya, ibu nggak bisa menyelamatkan anaknya, suami nggak bisa nolong istri, istri pun nggak bisa nolong suaminya. Satu-satunya manusia yang bisa menolong kita, satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat besar jasanya, jasa Rasulullah kepada kita sebagai umat muslim, sebagai orang beriman. Coba kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, Rasulullah itu pernah mendoakan kita. Ada sebuah kisah, Aisyah minta doa kepada Rasul, ya Rasulullah, doakanlah aku. Sayyidah Aisyah minta doa dari Rasul, ya Rasulullah, ud'ullaha li, ya Rasulullah, doakanlah aku. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah pun mendoakan Aisyah. Apa doa Rasulullah? Allahumma gfiri Aisyata ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma sarat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang tampak dan dosa yang tidak tampak. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku ini? Maka kata Aisyah, sungguh aku sangat senang ketika aku mendapatkan doa darimu ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, wahai Aisyah, ketahuilah, inilah doa yang aku baca setiap sholat untuk umatku. Inilah doa yang aku baca setiap sholat untuk umatku. Apa doa Rasul ketika dalam sholatnya? Allahumma gfiri ummati, Allahumma gfiri ummati ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar wa ma alanat wa ma. Ya Allah, ampunilah dosa umatku, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang tampak dan dosa yang tidak tampak. Dalam hidupnya, setiap beliau sholat, beliau tidak pernah lupa untuk mendoakan kita sebagai umatnya. Subhanallah. Ini yang pertama, cinta Rasul kepada kita. Setiap sholat, Rasulullah selalu mendoakan kita kepada Allah supaya Allah mengampuni segala dosa kita. Itu ketika sholat beliau lakukan untuk selalu mendoakan kita, mendoakan keselamatan untuk kita. Bahkan tak jarang juga Rasul itu tiap malam sampai 6 jam menangis dalam doanya. Siapa yang didoakan? Beliau menangis, yang didoakan adalah kita selaku umatnya. Itu setiap malam beliau menangis berdoa. Bahkan ada yang mengatakan sampai 6 jam beliau menangis doa untuk kita selaku umatnya. Subhanallah. Rasul belum kenal kita, tapi Rasul senantiasa mendoakan kita untuk keselamatan kita di dunia, bahkan nanti di akhirat. Itu yang pertama, Rasul senantiasa tidak pernah lupa kepada kita. Kemudian yang kedua, ini ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa setiap nabi itu mendapatkan jatah doa yang pasti dikabulkan Allah. Setiap nabi itu memiliki satu jatah doa yang pasti dikabulkan Allah. Doa Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, apa doa Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata
illa billah. Ini doa yang dibaca Nabi Musa dan dikabulkan seketika oleh Allah, sehingga Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun. Nabi Musa doanya sudah digunakan untuk keselamatan dirinya dan kaumnya. Doa Nabi Yunus, apa doa Nabi Yunus yang dibaca ketika beliau ditelan sama ikan nun, ikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam ditelan sama ikan, kemudian beliau selamat daripada ikan nun, itu dengan doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus telah menggunakan doanya untuk keselamatan dirinya. Nabi Ibrahim ketika dibakar sama Raja Namrud, dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, apa doa Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Ini doa untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan pelindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah buat kami ni'mal wakil, sebaik-baiknya penjaga, ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, sebaik-baiknya penolong. Sebaik-baiknya penjaga, sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong adalah Allah. Kalau kita baca doa ini, maka kita akan mendapatkan pelindungan dan penjagaan dalam hidup kita. Inilah doa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dilemparkan masuk ke dalam api, sehingga tidak terbakar sedikit pun, tidak ada rambutnya tubuhnya yang terbakar oleh api yang dipanaskan oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim telah menggunakan doanya untuk keselamatan dirinya. Nabi Musa doanya udah digunakan. Nabi Yunus doanya udah digunakan. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya doanya sudah digunakan untuk keselamatan dirinya. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Coba kita, ada sebuah kisah ketika beliau sedang dakwah di kota Thaif. Ketika beliau dakwah di kota Thaif, beliau masuk ke dalam kota Thaif, tak ada satupun kaum yang menyambutnya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semuanya berkumpul untuk menyakiti dan melempari Rasulullah dengan batu. Subhanallah. Sampai pelipisnya itu pecah, sampai giginya itu patah, penuh dengan darah. Itu yang dialami Rasulullah ketika dakwah di kota Thaif. Tak ada satupun kaum yang menyambut dakwahnya. Beliau disakiti, beliau dijahati, beliau disiksa. Namun apakah ketika dalam keadaan terjepit Rasulullah menggunakan doanya? Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, Rasulullah tidak mau menggunakan doanya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, Rasul berkata begini, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah wa inni qad khabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah wa inni qad khabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, setiap nabi itu memiliki jatah doa yang mustajab. Setiap nabi memiliki satu jatah doa yang mustajab. Namun kata Rasulullah, wa inni qad khabatu da'wati, akan tetapi aku simpan doaku. Aku punya satu doa mustajab, tapi doanya aku simpan. Aku simpan doaku yang mustajab ini syafaatan li ummati yaumal qiyamah, untuk dijadikan syafaat buat semua umatku pada hari kiamat. Subhanallah. Doa yang mustajabnya itu tidak digunakan untuk kepentingan dirinya, tidak digunakan untuk keselamatan dirinya, tapi doanya itu disimpan sengaja hanya untuk dijadikan syafaat buat kita nanti yaumal qiyamah. Maka betapa besar jasa Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Rasul senantiasa mendoakan kita. Rasul senantiasa memberikan pedulinya, perhatiannya kepada kita.
Bahkan Rasulullah menyimpan doanya sengaja hanya untuk dijadikan syafaat buat kita nanti yaumul kiamah. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan, kata Rasulullah, ishtaqtu bi ikhwani, wahai sahabat-sahabatku, aku sangat kangen, aku sangat rindu dengan ikhwanku, dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, alasna bi ikhwanika, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Lastum ikhwani bal antum ashabi, kamu bukan saudaraku, akan tetapi kamu adalah sahabatku. Lalu siapa yang dinamakan ikhwan atau saudara Rasulullah? Alladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudaraku adalah dia yang tidak pernah memandang wajahku, tidak pernah melihat diriku, tidak pernah hidup pada zamanku, tapi dia beriman kepadaku. Itu adalah saudaraku. Maka kita senantiasa dirindukan dan dikangeni sama Rasulullah. Rasulullah nggak pernah lihat kita, Rasulullah nggak pernah kenal sama kita. Siapa kita? Nggak dikenal sama Rasul. Tapi Rasulullah senantiasa membanggakan dan merindukan kita di hadapan sahabat-sahabatnya yang mulia. Ishtaqtu bi ikhwani, aku sangat rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaranya Rasul? Yaitu umatnya yang hidup di akhir zaman. Rasulullah kangen sama kita, Rasulullah rindu sama kita, Rasul cinta sama kita. Lalu bagaimana balasnya cinta kita kepada Rasul? Gimana cara kita untuk membalas cinta Rasulullah kepada kita? Rasul tidak pernah lupa untuk mendoakan kita. Rasulullah doanya sengaja dijadikan syafaat buat kita nanti pada hari kiamat. Dan Rasulullah senantiasa membanggakan dan merindukan kita di hadapan sahabat-sahabatnya. Lalu bagaimana cara kita untuk membalas cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu amalan yang paling utama adalah dengan banyak membaca sholawat. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan, mungkin untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah. Ada dalam kitab namanya kitab Kanzul Ummal. Nama kitabnya Kanzul Ummal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebuah kisah dalam kitab namanya Kanzul Ummal. Ini ada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suatu malam menjahit pakaian. Suatu malam Sayyidah Aisyah sedang menjahit pakaian. Tempatnya sempit, kecil, gelap. Ada lampu, namun lampunya tidak seterang saat ini. Lampunya gelap. Ketika asik sedang menjahit pakaian, itu jarum yang digunakan jatuh ke bawah. Kemudian ada lampu yang kecil, lampunya pun ikut padam, sehingga jarum yang kecil itu nggak kelihatan. Aisyah mencari, mana jarumku tadi? Nggak ketemu. Kenapa? Jarumnya kecil, tempatnya gelap, lampunya juga padam. Maka jarum yang kecil itu nggak bakal kelihatan. Ini lagi asik menjahit, jatuh jarumnya, kemudian padam, sehingga jarum yang kecil itu nggak ketemu juga. Nah, kemudian dakhala alaihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam keadaan kebingungan mencari jarum yang jatuh, datanglah Rasulullah masuk ke dalam rumah Aisyah. Apa yang terjadi? Ado al-bait bidau'ihi, ado al-baita bidau'ihi. Seketika rumah yang awalnya gelap, tidak ada cahaya sedikit pun, Rasul masuk, seketika tempat itu menjadi terang benderang. Kenapa? Karena pancaran wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tempat gelap, mati lampu, gelap gitu kan. Nah, ketika Rasul masuk ke dalamnya, seketika itu tempat yang gelap menjadi terang benderang. Kenapa? Karena pancaran indah cahaya wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tempat yang gelap jadi terang. Kenapa? Karena pancaran wajah Rasulullah. Kemudian Aisyah kaget. Apa kata Aisyah? Ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah,
alangkah indahnya pancaran wajahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wail liman la yarani yaumal qiyamah. Wail liman la yarani yaumal qiyamah. Celakalah bagi umat yang nanti pada hari kiamat tidak dikasih kesempatan untuk memandang wajah mulia ini. Kata Rasul, celakalah umat yang pada hari kiamat tidak dikasih kesempatan untuk memandang wajah mulia ini. Apa kata Aisyah? Man la yaroka ya Rasulullah. Lalu siapakah mereka yang tidak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Yang tidak akan bisa memandang wajahku ini adalah al-bakhil, yaitu manusia yang bakhil, manusia yang pelit. Kata Aisyah, waman al-bakhil ya Rasulullah. Lalu siapakah umat yang pelit itu, manusia yang pelit itu? Apa jawaban Rasulullah? Huwallazi la yusalli alayya idza sami'a bismi. Huwallazi la yusalli alayya. Dia adalah yang tidak mau berselawat kepadaku idza sami'a bismi. Ketika namaku disebut, dia tidak mau membalasnya dengan selawat. Maka siapa manusia yang ketika Nabi Muhammad disebut tapi dia tidak berselawat kepadanya, dia adalah manusia bakhil yang nanti pada hari kiamat tidak akan ada kesempatan untuk memandang wajah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang beruntung yang bisa memandang wajah Rasulullah. Kita hidup kita belum pernah bertemu Rasulullah. Udah pernah ketemu belum Pak? Jangankan kita mimpi aja kita belum pernah, betul Pak? Ketemu langsung wajah Rasul itu kita belum pernah. Mimpiin aja kita belum pernah. Udah di dunia kita nggak ketemu, di akhirat kita nggak ketemu, 2 kali lipat kita ruginya. Maka mungkin kalau di dunia kita belum ketemu, mimpi juga belum ketemu, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa memandang wajah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man dzukirtu indah falam yusolli alayya faqad syakiya. Sungguh celaka manusia ketika namaku disebut tapi dia tidak mau membalasnya dengan sholawat. Rogima anfu rajul dzukirtu indah falam yusolli alayya. Sungguh malang, sungguh celaka, sungguh kasihan manusia yang ketika namaku disebut tapi dia tidak mau membalasnya dengan sholawat. Maka salah satu cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawat kita nggak usah panjang-panjang, cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh. Itu juga udah termasuk salawat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Aulan nas, manusia yang paling dekat, bisa dikatakan aqrabuhum minni majlisan wa ahaqquhum bi syafaati. Manusia yang paling dekat duduknya denganku, dan manusia yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku adalah aksaruhum alayya sholatan, manusia yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka siapa manusia yang banyak selawatnya kepada Rasulullah, nanti tempat duduknya di hari kiamat, tempat duduk yang paling dekat dengan Rasulullah, bersandingan, berdampingan dengan Rasulullah, dan yang paling dulu untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama itu selawat sampai 25.000 kali. Bahkan katanya Habib Munjir Al-Musawwa itu berselawat sehari sebanyak 5.000 kali. Oh, kalau kita 5.000 mungkin belum mampu. Minimal kita berselawat mungkin 100 kali. Subuh kita baca 20 kali, zuhurnya 20 kali, asarnya 20, maghrib, isya 20. Maka minimal kita baca 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wasallim. Maka kita sebagai umat Rasulullah malu ngaku umatnya tapi kita tidak pernah berselawat kepadanya. Ngaku umatnya tapi kita lupa kepada beliau. Padahal Rasul nggak pernah lupa sama kita. Padahal Rasul nggak pernah sekalipun lupa kepada kita. Di dunia sampai di akhirat Rasulullah senantiasa ingat kepada kita.
Bahkan ketika matinya, ketika beliau sedang sakaratul maut, siapa yang disebut? Apa doa Rasul? Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ini doa Rasulullah ketika beliau sedang sakaratul maut. Apa doanya? Allahumma khaffif ala ummati, ya Allah ringankanlah rasa mati, rasa sakaratul maut yang menimpa umatku. Ini ketika beliau sedang sakaratul maut, yang didoakan kita, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut, ya Allah ringankanlah sakaratul maut yang akan menimpa umatku nanti. Itu ketika mati, ketika sakarat saja yang disebut adalah kita, yang diingat adalah kita. Ketika dibangkitkan, siapa yang dicari? Ummati, ummati. Ketika di padang mahsyar, yang pertama kali dicari adalah kita. Di atas siratal mustaqim, Rasul nggak pernah lepas untuk berdoa, Allahumma salim ummati, Allahumma salim ummati. Ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Rasul tidak akan masuk ke dalam surga sehingga umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa untuk selalu membaca selawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin ini saja. Ya Pak, sebelum ditutup, yang mau bertanya dipersilahkan. Dan pada nunduk Pak. Nunduk ngantuk apa nunduk berenung?